Saya Raihan Maulana Marifi dengan NIM 10223042. Nama saya Agus Sulaiman, NIM 102234 ini. Rizky Revalina, NIM 10223449. Saya Selesai Alisa dengan NIM 10223066. Bab pertama tentang pengertian anak. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah ke depan. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insan dan membangun manusia seutuhnya. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang kesejahteraan anak ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada 1 Kitab Hukum Perdata dalam Kuhp PW pasal 330 ayat 1 menguat batas antara belum dewasa minder jari gait dengan telah dewasa minder jari gait, yaitu 21 tahun kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan. Venia Ateis pasal 49 KUHP. Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidananya berarti meliputi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Banu 2000. Meliputi dimensi pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana. Yang kedua, pengembalian hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak anak yang timbul dari lapangan hukum kepesertaan negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. Yang ketiga yaitu rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang akan dilakukan anak itu sendiri. Yang keempat, hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. Hak anak dalam proses hukum acara pidana. Yang kedua yaitu hak anak. Seorang anak mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan kehidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan undang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus yang merupakan ratifikasi dari Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Convention of the Rights of the Child, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bab 2 ini menjelaskan tentang batasan dan konsepsi kenakalan anak. Batasan kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah juvenile delinquency, tetapi dalam hal ini kenakalan anak ini bukan kenakalan yang masuk dalam pasal 489 KUHP. Istilah tadi itu berasal dari juvenile, artinya itu young, anak-anak, anak muda, jadi karakteristik pada masa muda, terus sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan istilah tadi artinya sedangkan delinquency artinya wrongdoing, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian terluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran aturan, membuat ribut, mengacu, teror, tak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Maud A. Merrill 1996 merumuskan juvenile delinquency sebagai berikut. Seorang anak tergolong anak nakal apabila terdapat kecenderungan antisosial yang sangat ekstrim hingga pihak yang berwenang terpaksa atau harus mengambil tindakan terhadapnya, dalam artian menahannya atau mengusirkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak. Hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa anak nakal adalah yang pertama yaitu anak yang melakukan tindak pidana,
Yang kedua, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Adapun dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu tentang konsepsi penyebab kenakalan anak. Pertama yaitu teori motivasi. Menurut Romli Atmasa 16 bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan adalah yang pertama faktor intelijensia, yang kedua faktor usia, yang ketiga faktor kelamin, yang keempat faktor kedudukan anak dalam keluarga. Berikutnya yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, yaitu yang pertama faktor rumah tangga, yang kedua faktor pendidikan dan sekolah, yang ketiga faktor pergaulan anak, yang terakhir yaitu faktor mass media. Selanjutnya pada bab 3 sejarah pengaturan pengadilan anak di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Apabila dikaji dari sisi sejarah berlakunya pengadilan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka haruslah ditinjau sejak eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada hakikatnya sejak 17 Agustus 1945 maka pengaturan anak diatur dalam ketentuan pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang merupakan konkordansi dari Wetback van Starvek voor Nederlands Indie dengan firman Raja Belanda pada 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan proses pembentukan sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah berlakunya Undang-Undang 3 Tahun 1997 pada bab 4 kompetensi dan asas-asas pengadilan anak. Yang pertama, kompetensi pengadilan anak ada dua, yaitu kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa suatu perkara. Yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan sejenis mana dalam hal pengadilan anak pada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara itu. Berikutnya ada asas-asas pengadilan anak. Yang pertama, adanya pembatasan umur anak. Yang kedua, pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan. Yang ketiga, pengadilan anak mengharuskan adanya splitting perkara. Yang keempat, bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Yang kelima, penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa. Yang keenam, ditangani oleh pejabat khusus. Yang ketujuh, diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan. Yang kedelapan, adanya kehadiran penasihat hukum. Yang terakhir, yang kesembilan, penahanan anak lebih singkat dari penahanan pada orang dewasa. Pada bab 5 ini berjudulkan substansi kenakalan anak. Kausalitas dari timbulnya kenakalan anak dan upaya penanggulangannya dapat ditinjau baik dari perspektif yuridis maupun non-yuridis atau khususnya kriminologi. Jika kedua perspektif tersebut digunakan secara tepat, sesungguhnya akan menunjang sistem peradilan anak yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan fisik dan psikis yang baik, yang berguna bagi perkembangan pribadi dan sosial anak di kemudian hari. Selanjutnya ada aspek health dan wealth perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan kenakalan anak yang bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Oleh karena ketidakadilan dalam proses peradilan anak, delinquen justru dapat
memicu munculnya kenakalan anak dalam bentuk secondary define yang dalam aspek kualitas biasanya berkembang dalam bentuk yang lebih jahat. Untuk itulah upaya penanggulangannya secara preventif atau pencegahan maupun represif harus dilaksanakan secara sinergi dan terpadu dalam melibatkan pihak-pihak terkait. Hak-hak tersangka atau terdakwa anak dapat dirinci dalam bahwa ini, yaitu setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu pada setiap tingkat pemeriksaan. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh penjabat yang berwenang. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap dipenuhi. Tersangka anak berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut adilan oleh penuntut umum. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan. B. Struktur hukum dalam proses peradilan pidana anak meliputi input, proses, dan output. Dalam perspektif peradilan pidana anak membutuhkan aparat-aparat secara khusus berikut ini, yaitu petugas pemasyarakatan, penyidik anak, penuntut umum anak, penasihat hukum anak. C. Proses peradilan pidana anak: 1. Tingkat penyelidikan, 2. Tingkat penuntutan, 3. Tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Asas-asas pembinaan pemasyarakatan: yang pertama, asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan. C. Pidana bersyarat, yaitu syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas wajib menjalani hukuman pidana penjaranya setelah atas perintah hakim. Yang kedua, syarat khusus adalah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.